ya. Oke, ini teorinya akan saya share. Sudah lihat ya? Oke, oke. Siap. Nah, kemarin kita ada sampai ke materi, sebenarnya materi kedua ini, tapi nggak apa-apa, nanti saya lanjutin aja. Metode pengembangan sistem informasi. Jadi di situ ada beberapa. Jadi ada beberapa yang sering dipakai. Jadi nggak baku. Dan satu dan lain halnya itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Tergantung nanti Anda mengkombinasinya seperti apa. Jadi untuk sistem development life cycle, jadi pengembangan siklus hidup, pengembangan sebuah sistem itu ada beberapa. Ya, yang paling populer ya atau yang mungkin awal-awal ya, yang paling sering itu adalah waterfall. Kemudian ada prototyping, ada red, ada spiral, kemudian ada oriented teknologi dan metode end user development. Ya, kebetulan kalau untuk saya developer itu yang paling sering itu dua ini, ya waterfall juga, cuma saya kombinasi sih beberapa ya, sama nanti ada ini end user development. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan nanti, tetapi secara konsep hampir mirip ya, secara konsep hampir mirip. Oke, ini waterfall. Kalau ke waterfall, jadi pendekatannya sistematis mulai dari kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Jadi itu satu kesatuan ya. Langkah demi langkah dilalui harus diselesaikan satu persatu. Jadi dia tidak bisa kayak air terjun ya. Jadi nanti yang paling bawah itu dia nggak bisa, harus dilalui dari yang atas dulu. Seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung melangkah ke apa namanya, ke pekerjaan yang lain. Jadi dari tahap analisis, kemudian mendesain, kemudian coding, testing, dan maintenance. Nah ini maintenance nanti baru berulang lagi. Kalau nanti apa namanya, ada perubahan dan sebagainya, dia tidak bisa langsung ke maintenance karena produknya belum ada. Seperti itu. Jadi memang urutan tahapannya seperti itu jelas. Dan nanti kalau ada kesalahan tahap analisis seperti ini bisa jadi nanti diulang lagi untuk desain dan codingnya. Ya, untuk uh, gambarnya seperti ini langkah-langkahnya, tahapannya. Jadi requirement definisi. Jadi mendefinisikan Anda membuat program apa nih. Ya, kalau sistem informasi umpamanya koperasi, berarti requirement-nya dari awal harus dijelaskan nih. Nanti di situ koperasinya apa aja, ada simpan pinjam, katakanlah seperti itu. Kemudian nanti apa lagi? Oh ternyata selain simpan pinjam, itu koperasi karyawan. Jadi nanti ada jual belinya umpamanya itu. Jadi ada tokonya di situ, ada point of sales-nya di situ. Kemudian nanti ada modul lain lagi. Ternyata di situ dia bisa selain simpan pinjam, uh, utang koperasi untuk toko dan sebagainya gitu kan, untuk apa, alat-alat rumah tangga atau apa istilahnya kalau kelontongan gitu ya. Kan biasanya ada tuh di perusahaan. Kemudian ada lagi untuk modul yang dia ada lagi yang masuk. Kalau umpamanya mau kredit. Nah, seperti itu. Saya pernah buatin sistem informasi yang di koperasi Nasmoko itu, dia banyak unit usahanya. Di luar simpan pinjam, ternyata dia nanti ada apa, kredit lunak. Jadi kredit ke karyawannya untuk motor seperti itu. Kemudian ada lagi untuk fotokopi, menyewakan fotokopi semua mesin fotokopi di unit usahanya dari Nasmoko cabang-cabangnya. Jadi semua unit usahanya yang ada di Nasmoko itu yang buat dari yang menyediakan itu dari koperasinya. Nah, seperti itu. Jadi desain requirement-nya seperti itu, Anda harus tentukan dulu ya. Setelah itu baru mulai mendesain. Ya, desainnya nanti ada beberapa tahapan. Ada banyak, ada yang desain dulu dari sisi tampilan. Anda nanti membuat mockup ya. Jadi bisa pakai
balsamik ya, seperti ini. Biasanya kalau saya mau buat mockup sebuah aplikasi itu seperti ini. Nah, ini contoh yang kemarin saya buat untuk sebuah aplikasi. Nah, ini dari sini ya. Dari sini itu jadinya kemarin biarpun tidak sama persis, saya buat Golantang BKKBN. Ya, nanti ada yang lebih bagus lagi menggunakan Figma namanya. Nah, dari sini kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau dari sini desainnya nih. Nah, ini ada beranda, artikel. Jadi si pengguna jasa kita sudah tahu nih kira-kira nanti gambarannya apa. Oh, ini yang dashboardnya. Kemudian nanti di sini ada konsultasi chatnya. Jadi kita buatkan dulu nih. Kira-kira ini kegiatan tips. Jadi kalau untuk halaman depannya, nah ini tadi untuk dashboardnya. Kemudian untuk dari sisi front end-nya kita deklarasikan dulu nih kira-kira apa. Nah, seperti ini di sini widgetnya tips lansia, dimensi lansia, di sini ada regulasi. Berarti kita juga buatin nih. Nah, kegiatan, tips, dimensi dan sebagainya. Kemudian untuk masuk nanti ada jumlah-jumlahnya, kita buat dulu rancangannya. Itu tahapan desain. Ya, di luar tadi tampilan desain itu, kemudian kita mulai merancang penggunaan database-nya apa. Berapa nih user penggunanya? Ya, penggunanya masternya mau nanti seperti apa, role-nya seperti apa. Kemudian menu-menunya yang ada di situ kira-kira itu apa aja. Ya, jadi menu-menu yang nanti akan ditampilkan itu apa saja. Nah, dari situ kan Anda sudah mulai membuat artikel, berarti nanti kita membuat sebuah tabel database tentang artikel. Nanti ada juga nanti tentang 7 dimensi lansia umpamanya seperti itu. Terus informasi tentang COVID, infografis. Berarti kita sudah mulai selain mendesain tampilannya, kira-kira nanti mau seperti ini nih. Ya, dari menu-menunya, pencariannya dan sebagainya. Nah, setelah itu Anda baru mulai menentukan penggunaan database-nya mau seperti apa. Ya, contoh di sini under Linux, pakainya web base, berarti saya pakainya bahasa pemrogramannya contoh saya pakai PHP. PHP-nya kita cari, PHP terbaru berapa? Oh, PHP-nya yang terbaru ternyata PHP 5, PHP 8. PHP terbaru. Itu sudah pakai yang versi 7,4. Yang terbaru 8 deh, saya sudah pakai yang 8. Ini yang masih 2019. Nah, ini PHP 8 sudah pakai fitur-fiturnya apa. Ya, kemudian database-nya MySQL. Saya sudah mulai merancang seperti itu. Yaitu dari sisi teknis ya. Asumsinya semua yang Anda buat itu sudah tahu dulu. Ya. Jadi sudah tahu semua yang sudah tahu kegunaannya. Contoh draft-nya ini. Contoh itu dulu yang punya Golantang ya. Ini dulu itu hanya dikasih seperti ini. Saya waktu itu draftnya nanti membuat sebuah aplikasi di tahun 2020. Ada enggak ya? Saya lupa di sini. Jadi dikasih sebuah PowerPoint. Ya, nanti PowerPoint-nya itu intinya tentang informasi yang berkaitan dengan lansia pada saat itu gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan lansia semuanya ada informasi. Nah, tetapi perkembangan zaman, perkembangan setelah digunakan, dia tidak hanya berhubungan dengan informasi apa saja yang tentang lansia, tetapi kita di sini nanti ada namanya kalkulator kesehatan. Ya, kalkulator kesehatan itu berarti nanti lansia bisa menghitung setelah nanti mendaftar sebagai lansia, mereka bisa menghitung tingkat kesehatannya mereka masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, kita berarti buatkan formulanya itu ya untuk perhitungan seperti itu. Jadi di sini nanti ada kalkulator kesehatan namanya. Ya, di sini ada jenis activity daily-nya. Kriterianya apa nih untuk menghitungnya? Kalau nanti nilainya 20 berarti dia masuknya mandiri. Kalau nilainya nanti 12 masuknya ringan. Nah, ini nanti ada yang berat, kriteria seperti itu. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan nih nanti yang dikasih ke lansia. Contohnya di sini pertanyaan mengontrol BAB. Jawabannya lansia nanti tidak teratur, kadang-kadang continue dan sebagainya. Nah, nilai-nilai ini nanti kita bisa setting.
kita buat. Nah itu awalnya seperti itu. Dari yang tadinya cuma hanya informasi yang berisi master-master semua, ya ini lokasi informasi seperti ini, tip kesehatan dan sebagainya, ini kan hanya kita inputkan saja. Ya kita inputkan. Nah, jadi kalau ada kita tinggal tambah, ini kayak berita informasi tentang lansia. Awalnya seperti itu. Jadi kita masukkan konten dari mana kita ambil, ya nanti tinggal dimasukkan semuanya. Setelah itu ada mulai tambahan tadi, ada kalkulator kesehatan. Setelah itu ada konseling. Ya, di sini ada kanal-kanal lansia. Jadi di konseling ini mereka bisa chat, ya. Nah, ini teknologi terbarunya juga yang kita terapkan. Kita menggunakan namanya PWA. Jadi web mobile yang kita tanam di web. Jadi ini semua yang ada konsultasi-konsultasi sudah dijawab berapa dan sebagainya, kita bisa tahu. Nah, ini seperti itu. Ini ada tambahan baru sebenarnya. Tadinya nggak ada ya tambahan konsultasi seperti ini. Ya, jadi ini yang sudah dijawab berapa, ada konsultasi-konsultasi dari lansianya berapa, ini ada semua. Ya, seperti itu. Jadi ini ada adminnya yang untuk melakukan sesi. Nah, ini contoh nih. Nah, ini ada yang jawab nih, fitur apa ini? Ada yang error. Nah, nanti kita bisa jawab. Bentar. Ini berhubungan dengan fitur konsultasi lah, ini contoh. Nah, ini kemarin sudah kita benerin. Nah, ini saya jawab aja sekalian. Oke, sudah kita benerin tuh apa namanya? Kita perbaiki masalahnya di ID, di player ID-nya tidak terdaftar. Mohon logout dari aplikasi Golantang, kemudian lanjut login kembali. Terima kasih. Nah, aku malah ngerti ya, aku jawabi. Ini harusnya nanti adminnya. Jadi ini ada aplikasi chatnya. Jadi setelah di sini nanti udah otomatis nih ya hilang kan. Nah, seperti itu. Ini ada lagi yang tanya. Oke, sudah kita jawab. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah fitur-fitur yang berkembang. Jadi nanti ternyata setelah chat aja di sini ditambahkan. Oh, kita mau buat dia ada apa namanya? Ada kayak apa? Rating. Nah, seperti itu rating. Nanti kita bisa memberikan rating. Ini ada yang masuk lagi ya. Jadi kita bisa memberikan rating di situ. Ya, setelah ada rating dan itu berkembang. Makanya ada kalanya memang sebuah sistem itu nanti dari awalnya yang Anda buat bisa jadi nanti nah ini kenapa saya tadi cerita, saya mengkombinasikan semuanya. Kalau ini saya benar-benar menggunakan saklek waterfall, nggak akan jadi. Ya, karena kalau kebutuhannya nanti sebuah customer itu dia tailor mode atau tailor mode itu apa ya istilah custom. Jadi kalau kamu membuat sebuah baju itu kan atau renovasi rumah punya budget segini, oke saya tambah ini. Pada kenyataannya di tengah jalan oh ternyata ada yang kurang ya itu kok saya tambah ini gimana? Nah bisa jadi seperti itu gitu. Dan Anda sebagai developer, sebagai tim yang membuat itu harus bisa mengatasi itu semua gitu. Tapi kalau menggunakan tahapan yang waterfall seperti ini, itu tidak akan jadi sesuai dengan yang jadi nanti kalau ada perubahan testing dan sebagainya lari lagi ini kan padahal tahapannya harus seperti ini sampai jadi langkahnya seperti ini. Nah di situ akhirnya dikombinasi ya dengan menggunakan beberapa metode-metode yang lain ya salah satunya saya menggunakan prototyping dan red ya ada lagi nanti saya kombinasi dengan ini. Nah ini end user development seperti ini. Jadi yang paling sering itu prototyping tadi untuk awalnya, kemudian saya menggunakan thread, dan satu lagi end user development. Nah ini contoh tahapan-tahapan, nanti sambil sharing ya, cerita-cerita juga. Nah ini yang paling penting requirement. Jadi pengembangan, alah kira siapa yang baru masuk? Kalau bisa itu joinnya tepat waktu, kalau enggak nanti ketinggalan. Oke, kecuali ada anu ya.
memang ada kegiatan yang mendesak. Oke, tadi sampai mana? Ya ini. Jadi kenapa kalau Anda mengembangkan sebuah perangkat lunak itu requirement-nya harus jelas. Ya, kondisinya seperti tadi. Kalau Anda jelas bisa jadi alah. Ki ana sing mlebu meneh, Pak. Kok akeh men sing mlebu kok 35. Total berapa sih? Kalau di absennya kok nggak sampai 35? Bener nggak ini? Oh, 37 ya. Oke. Siap. Oke. Oke, jadi tahapan-tahapannya seperti tadi, harus jelas ya. Yang tadi salah satunya itu yang saya buat, contoh salah satu yang saya buat di Golantang itu hampir 80% atau 90% kita sudah tangkap ya, secara konsep sudah tangkap. Biarpun ada 20% ternyata sambil jalan pengembangannya itu gitu kan. Seperti itulah. Yang benar-benar kita tidak tangkap itu kita membuat sebuah aplikasi namanya ya hampir mirip sebenarnya dengan tadi itu portal lansia. Tapi ini saya belum pindah servernya, masih ke server saya buat sistem online. Nah, di portal lansia itu sebenarnya ada tumpang tindih gitu kan. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang apa namanya yang yang dalam tanda kutip tidak terlalu jelas requestnya karena dia sangat bertabrakan dengan yang ada di sini gitu kan. Nah, ini portal lansia dan sebagainya. Akhirnya di sini kita tambahkan infografis data lansia. Ini saya melbune telat-telat is. Jadi kita tambahkan sebuah data, ya datanya yang bisa kira-kira menggambarkan data yang ada di situ gitu kan. Satu itu. Yang kedua, biar tidak tumpang tindih dengan aplikasi yang ada, kita tanamkan sebuah scraping, ya scraping data. Di sini saya tanamkan sebuah scraping data. Ini sebenarnya tidak terlalu jelas, tapi akhirnya kita buat sebuah inovasi, ya. Nah, di sini ada kita mengambil data-data yang hashtagnya adalah lansia dari seluruh bukan seluruh ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 berita nasional, ya, yang secara otomatis. Contoh nih, saya download artikel dari Liputan 6. Ini hashtagnya, nah saya bisa ngambil 16 secara otomatis. Nah, secara otomatis saya bisa mengambil 16. Kalau nanti kita coba sama-sama lihat di Liputan 6 ada nggak nih berita tentang ini. Ya, kemudian Kompas. Nah, ini jadi tidak perlu harus ada admin ngopi-ngopi kan, ngopi data gitu kan, kita tinggal ngambil nih. Yeah. Nah, ini teknik yang lumayan. Ini namanya menghacker, menghack halaman HTML. Nah, kita ambil ya. Nah, ini contoh nih, OneCast. Nah, contoh nih dari Kompas kita bisa ambil datanya langsung dengan klik saja nih. Ya, contoh aja nih. Benar enggak ini ada di Kompas? Oke, cek aja nih. Surabaya Kompas. Wah, ada kan? Nah, ini tuh inovasi kita. Nah, ternyata ada. Dan kita bisa ambil semua nih datanya tanpa mengcopy. Tanpa mengcopy paste. Nah, ini kalau mau saya copy langsung ke blog, nanti masuk langsung ke blog kita. Jadi bisa masuk otomatis. Ya, nanti tinggal diedit dan sebagainya, tinggal nanti di copy. Nah, itu ini hal yang sebenarnya saya mencontohkan requestnya tidak jelas. Waktu itu hanya buat portal gitu kan, portal. Padahal kalau kita ngomong portal, aplikasi portal itu banyak sekali gitu kan. Tolong dibuatin portal mas. Ini ada anggarannya dari United Nation, dari PBB yang kerjasama dengan BKKBN, ya. Kemudian tolong buatkan aplikasi portal. Ya, padahal kalau kita buat aplikasi apa itu aplikasi portal itu banyak sekali, ya. Nah, akhirnya kita larikan ke portal berita, ya, web portal, jenis kegunaan dan sebagainya. Nah, ini inovasi dari kita karena dari sana memang
tidak terlalu jelas requirement-nya. Jadi akhirnya ya 50-50 kita buat. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini menarik khusus minat pembaca, strategi marketing. Nah, ini kan tidak mungkin toh. Portal vertikal banyak lah, banyak macam-macam. Jadi intinya di situ akhirnya kita coba inovasi, ya udah kita tambahkan sebuah scraping data di situ. Ya, salah satunya ini scraping. Kemudian kita tambahkan data-data yang dari SIGA menggunakan API. Jadi data-data yang sudah ada di sana, data lansia, data keluarga lansia gitu kan. Jadi nanti kita ambil langsung dari sistem yang sudah ada. Ya, sistem yang sudah ada. New SIGA, contoh punyanya BKKBN. Nah, dia ternyata ada nih. Nah, datanya dari situ kita tarik menggunakan API. Nah, itu hal-hal yang memang kok ternyata tidak jalan ini. Nah, seperti ini. Jadi itu yang akhirnya kita inovasi dan ternyata teman-teman di sana oke, ternyata tertarik gitu. Akhirnya kita bisa kembangkan selanjutnya. Lain data-data dari sini kita bisa langsung ambil langsung. Ya. Kemudian ada lagi yang Semarang 1 data Kota Semarang. Ini jelas requirement dari awal. Di sini saya akan mengambil semua data-data yang ada dari dari OPD. Jadi OPD itu dinas-dinas, kemudian digabungkan menjadi sebuah sistem. Jadi dari data pemerintahan, dari apa termasuk sosial analitiknya, ya pendata dan sebagainya, big data analitik. Nah, di sini dijadikan satu. Ya, di sini termasuk data spasial. Data spasial itu juga data yang berhubungan dengan peta. Jadi nanti di sini ada peta-petanya yang bisa kita tampilkan. Seperti itulah. Kalau kayak gini requestnya kan jelas. Ya, kita mau butuhnya apa ini. Ya, jadi nanti di sini kita bisa tahu kebutuhannya. Nah, seperti itu hal-hal yang jelas. Tapi kalau yang memang tidak terlalu awal, tapi kita bisa sebagai developer ya bisa mengarahkan nih. Ini kira-kira seperti ini, seperti ini. Nah, itu hal-hal seperti itu kalau nanti Anda menggunakan waterfall yang tidak dikombinasi gitu kan, dikombinasi macam-macam, itu nanti bisa jadi masalah gitu kan, karena nanti kebutuhannya pasti si klien itu pasti akan nanti beda-beda ya, ke depannya nanti kemungkinannya akan berubah ya, seperti itulah. Cuma yang penting Anda harus tangkap dulu dasarnya, awalnya apa, kebutuhannya mau buat apa, kemudian kita buatkan sistemnya ya, seperti itu. Oke, ini tadi requirement, kemudian mulai nih kita melakukan sistem software design. Jadi desain tadi ada dua, kita menggunakan mockup-nya, bisa menggunakan contoh Balsamiq ini. Dari sini, ini contoh yang punya Golantang ya, seperti tadi. Saya masih ada dokumentasinya. Di sini kira lebih nanti seperti ini. Kemudian kalau yang bisa lebih mirip, Anda bisa menggunakan namanya Figma. Nah, ini Figma. Ya, Figma ini juga bisa kolaborasi. Jadi nanti tim desain, sesama desain bisa mengembangkan Figma nih. Ya, ini lebih real. Ya, lebih real. Ini contoh aja, sebenarnya lebih real, bisa membuat tampilan web, tampilan mobile sampai desktop. Ya, jadi kalau Anda nanti bisa lihat contoh-contohnya itu menggunakan Figma. Ya, ini contohnya kalau yang di Dribble. Nah, ini rata-rata menggunakan Figma. Pembuatannya aplikasinya menggunakan Figma. Jadi kalau saya mau nyari inspirasi, ya inspirasi desainnya seperti apa nih? Nah, ini dia hampir rata-rata menggunakan, ada yang Sketch, ada yang Figma. Jadi desainnya benar-benar bisa ciamik banget. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, mereka mendesain seperti itu. Jadi sebuah sistem-sistem didesain secara profesional, secara pro. Nah, benar-benar dibuat bagus gitu kan. Nah, itu menggunakan Figma. Figma itu gratis ya, jadi sign up, cuma ada versi berbayarnya nanti. Jadi drag and drop dan sebagainya. Dan ada beberapa yang sepertinya bisa diekspor, hasilnya bisa diekspor. Diekspor langsung, jadi Anda bisa mendapatkan dua format ya, HTML dan style sheet ya, CSS. Jadi nanti kalau Anda mau coding, tinggal nulis saja dari sisi PHP-nya. Webnya, dari sisi tampilan mockupnya,
HTML-nya dan CSS-nya sudah dibuatkan, sudah otomatis dibuatkan. Ya, seperti itu. Banyak sih nanti penggunaannya. Ya, ini saya hanya sharing aja yang sudah pernah yang pekerjaan saya gitu loh. Jadi hal-hal itu nanti Anda bisa mengetahui. Ya. Kemudian implementasi, ini juga tahapan paling penting. Jadi nanti implementasi yang dilakukan seperti apa, jangan sampai nanti dan yang paling penting Anda harus membuat, biasanya saya membuat sebuah ini nih, Gantt chart. Ini yang 2021. Ini ada Gantt chart-nya nih. Jadi apa saja yang nanti dilakukan. Nah, prosesnya berapa persen. Ya, jadi pembuatan ini sampai berapa persen dan sebagainya. Ya, kemudian nanti uji coba pembuatan tadi chart, modul dan sebagainya. Nah, ini uji coba. Nah, ini nanti, nah ini integrasi ke beberapa sistem yang ada berapa persen, seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita harus mulai buat controllingnya. Ya. Nah, tadi contohnya di sini. Setelah nanti ini sudah diada controllingnya, kemudian mulai mendebak. Ya, didebak nih, diuji coba. Ya, setelah waktu diimplementasi, kemudian diuji coba. Seperti tadi kan, oh ternyata masih ada error. Itu salah satunya unit testing. Ya, setelah diimplementasi bisa jadi nanti ada kendala, bug-nya atau error-nya dan sebagainya lah, itu masih kita update terus. Ya, jadi ada proses update. Ya, di sini untuk pengembangan saya menggunakan GitHub. Jadi kalau untuk tim itu saya menggunakan ini. Contoh nih, di Kolantang, Mobile, New Doctor, Pertamina dan sebagainya, saya sudah menggunakan itu. Jadi perubahan-perubahan yang ada dari tim itu nanti saya akan tahu. Ya, jadi nanti perubahan-perubahan yang ada dari tim yang dikerjakan apa saja, ya, yang di apa ya. Jadi nanti kan ada contoh di pekerjaannya itu saya mendevelop satu project ada tiga pengembang gitu kan. Ya, jadi nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi, saya nanti bisa terupdate secara otomatis. Jadi nanti sistem yang biarpun itu digunakan di 3 tempat, di tiga komputer gitu kan, komputer satu, contoh Mas Adnan ini contoh, terus kemudian saya, nanti ada satu lagi tim saya Mas Rudi. Di situ setiap ada perubahan-perubahan yang dilakukan, project saya juga nanti otomatis terupdate. Jadi tidak perlu kayak dulu lagi, oh ya sana ada yang merubah, oh, tak copy nih gini, tak copy gitu. Itu enggak seperti itu. Jadi nanti kalau kita pull and request, jadi waktu kita pull gitu kan, semua yang kita pull ya, nanti kita juga akan mendapatkannya semuanya. Seperti itu. Jadi secara otomatis perubahan-perubahan apa yang terjadi itu bisa. Contoh ini yang di email saya itu ada apapun yang diupdate itu nanti akan masuk ya. Kapasitor contoh nih, nanti setiap perubahan-perubahan apa saja lah ini. Nah, ini saya tahu. Ini contoh yang ini yang posisinya Mas Adnan itu kan. Jadi nanti ini ada perubahan-perubahan yang dirubah, dia nanti tahu. Semua dapat. Ya, jadi nanti posisi file saya yang di komputer saya pun akan otomatis terupdate. Itu jadi menggunakan seperti itu. Jadi sudah tidak menggunakan yang seperti dulu teknologinya. Ya, sekarang sudah cloud semua. Nah, ini perbaikan kalkulator resiko jatuh, update resiko jatuh, update apa perbaikan dan sebagainya. Ya, registrasi ini harus 16 angka. Ini akan ternotif semua. Dan sistem yang di projectnya di 3 tempat itu di komputer yang berbeda, ya itu otomatis juga akan sama. Jadi itu gunanya kalau kita menggunakan pengembangannya menggunakan cloud, ya salah satunya menggunakan GitHub. Ya seperti ini. Ini teknologinya yang nanti kita samakan semua. Ya setelah kita samakan, nanti di situ semuanya yang membernya di sini, yang tim kita itu otomatis sama posisinya. Ya seperti itu. Kemudian ya ini integrasi setelah testing dan sebagainya. Nah nanti yang paling penting harus ada maintenance tahap akhir. Sama semuanya sebenarnya secara umum sama. Ya.
Oke, kemudian yang kedua ini ada prototype. Ya, prototype ini juga saya sering juga gunakan. Ya, jadi nanti kalau di prototype itu dia malah bisa maju mundur. Ya, seperti ini. Gimana? Iya, iya gimana? Keluar yang nggak lihat siapa? Keluar nggak tadi paparan saya? Oh, keluar toh. Coba koneksinya dicek dulu. Harusnya keluar. Yang nggak lihat siapa? Selain Mas Jati. Lihat semua ya? Tes. Ada yang nggak lihat nggak? Oke, ini lihat nggak? Oke, lihat ya. Nanti kalau memang yang nggak bisa, coba Anda keluar dulu, keluar lagi di live aja, nanti join lagi. Biasanya itu internetnya. Ya, kalau nanti penggunaannya lumayan banyak, biasanya lumayan masalah. Tadi kalau yang memang nggak bisa muncul, di live dulu, nanti coba join ulang. Oke, ini salah satunya. Jadi prototipe tadi kita membuat kebutuhannya. Jadi buat aplikasi yang kira-kira ya mendekati itu. Biasanya kalau prototipe itu yang paling sering saya membuat prototipe dalam bentuk desain, tapi tidak aplikasi yang jadi. Ya salah satunya menggunakan Figma tadi. Di Figma itu kita bisa membuat prototipe mirip dengan yang akan kita buat. Ya kalau yang tadi di Balsamic itu kan hanya mockupnya ya bisa jadi di situ mockup. Tapi kalau di Figma tadi bisa lebih mendekati. Ya jadi bisa mirip sekali. Termasuk nanti kita bisa setting tombol-tombolnya arahnya mau lari kemana dan sebagainya. Di Balsamic ini juga bisa. Jadi kita bisa setting ini nanti dia larinya kemana kita bisa. Cuma memang tampilannya dia tidak terlalu benar-benar mockup. Jadi bukan yang tampilan yang jadi. Beda kalau yang Figma. Figma itu kita bisa mendesain sangat mirip. Jadi kliknya, tombolnya, kontrolnya itu bisa semua. Biarpun tidak ada codingnya. Jadi proses bisnisnya di situ tidak ada. Ya seperti itu. Nah nanti kalau kliennya sudah lihat, oke, seperti itu mas, langsung dikerjakan. Nah baru mulai ke tahap real developmentnya. Jadi kita sudah mulai real membuat desain tampilannya dan sebagainya benar-benar real. Ya termasuk codingnya. Seperti itu. Oke. Nah ini biasanya saya untuk mockup ya tampilannya dan sebagainya. Untuk flow-nya seperti ini. Ya, evaluasi. Jadi setelah membangun prototipe dievaluasi baru mengkode. Ya, seperti itu toh. Jadi levelnya di sini nih, baru level desain aja. Setelah dikode, dievaluasi. Ya, nanti diuji. Ya, ini pulang muternya di sini nih kondisinya. Kalau masih di tampilannya tadi oh nih harusnya enggak seperti ini. Harusnya enggak seperti ini. Jadi tampilannya yang ini posisinya di kanan menunya, jangan yang atas. Nah, ini kita masih diputar di sini. Ya, kalau semuanya ini sudah oke, ya baru kita mulai ke kode. Seperti itu. Jadi kalau sudah oke, nantilah hal-hal ini yang saya kombinasi. Jadi enggak saklek harus seperti ini, enggak. Jadi kita bisa ambil hal-hal mana saja yang nanti kita butuhkan. Ya, kemudian ini sama sih sebenarnya fase prototype, analisa kebutuhan yang paling penting nih, analisa kebutuhan ya sebenarnya sama kalau Anda ngomong ke requirement analysis, ya sama sebenarnya. Di sini kemudian membangun prototype. Ya, prototipenya di sini kalau pengalaman saya tadi menggunakan tool-tool yang ada. Baru sisi tampilan. Ya, setelah itu mulai ke evaluasi. Kita ngomong ke penggunanya nanti mau menggunakan ini seperti apa. Setelah itu baru kita melakukan coding. Ya, dari situ di coding, dimasukkan, diubah ke dalam bahasa pemrograman. Setelah itu diuji, evaluasi, dan kita bisa delivery. Implementasi. Pelanggan bisa langsung menggunakan. Atau pengguna jasa Anda. Ya, seperti itu. Kemudian untuk metode lain, Rapid Application Development. Nah, di sini Rapid Application Development metodenya sebenarnya dikembangkan
atau diajukan oleh IBM ya tahun 80-an sampai 90-an. Jadi intinya itu permintaannya pada saat itu tinggi. Ya orang harus mau memenuhi solusinya, permintaan request-nya itu harus benar-benar cepat gitu kan. Nah dari situ eh, akhirnya tercipta penggunaan RAD. Ya jadi Rapid Application Development, pengembangan aplikasi yang secara cepat. Rapid itu yang cepat. Jadi kan ya, rapid test itu kan tes yang cepat. Jadi dia pengen cepat pembuatannya. Nah di sini nanti ada ya salah satu kelemahannya ya memang tidak bisa menggunakan pemula-pemula ya benar-benar yang pemula yang untuk mengembangkan sebuah sistem. Karena kalau kita ngomong rapid ini pasti ngomongnya cepat, butuh developer-developer yang sudah sangat skillful, yang skillnya tinggi, sudah benar-benar mahir, jam terbangnya banyak dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi itu yang memang harus dipunyai kalau kita mengembangkan rapid ya mengembangkan menggunakan sistem RAD seperti ini ya. Oke sebentar. Oke hari ini ada WA ya. Jadi perbedaannya dia hampir sama, dia apa ya? Perencanaannya hampir mirip dengan prototype, tetapi lebih cepat. Ya, dia harus dipaksa lebih cepat. Kalau prototype kan masih nanti evaluasi lagi dan sebagainya, evaluasi lagi. Nah, kalau di rapid itu tidak ya penggunaan RAD-nya. Ya, tapi ya memang biasanya kayak didampingi pelanggannya ya. Jadi pelanggannya benar-benar sudah tahu nih apa. Jadi contoh saya seperti tadi ya, tadi yang saya contohkan aplikasinya. Tadinya tidak ada umpamanya ada pengaduan dan sebagainya atau konsultasi. Nah ternyata ada feedback nih, ada feedback. Mas bisa ndak kalau nanti ditambahkan pengaduannya tapi bukan pengaduan yang model dikirim tapi live chat. Kalau bisa oke langsung dikerjakan seperti itulah. Itu salah satu penambahan. Jadi kenapa live chat ya? Kalau menggunakan chat kan bisa langsung relatif bisa langsung karena kan menggunakan teknologi soket ya. Jadi tidak dikirim sekali nanti setelah sana ngirim kita baru dapat jadi modelnya kayak email itu kan. Kalau soket kan enggak. Soket atau teknologi soket yang diterapkan di chat pada saat Anda ngetik temanmu yang nanti dalam satu chat itu satu room itu istilahnya, dia kan tahu nih posisinya. Nah, itu memang teknologi yang memang beda. Protokolnya beda, cara pengiriman datanya beda. Dia menggunakan soket yang biasanya kan HTTP request dan sebagainya, post, get. Nah, ini dia menggunakan soket. Nah, jadi nanti pada saat ngetik dan sebagainya satu grup langsung bisa tahu semua lah. Akhirnya kita terapkan di situ, ya. Wah, iki sapa meneh mlebu jam sakmin nih. Ini masuk jam segini ketinggalannya jauh banget ini. Oke. Jadi kondisinya seperti tadi, mirip prototype, tapi dia harus cepat dan butuh yang paling sering adalah feedback. Feedback dari pengguna sistem Anda. Ya, feedbacknya itu yang akan membuat pengembangan ini sangat populer pada tahun-tahun itu ya sampai sekarang sih mungkin bisa jadi makanya pasti saya kombinasi semuanya tidak menggunakan waterfall saja jadi bisa waterfall bisa menggunakan prototyping bisa juga menggunakan RAD nih Rapid Application Development saya godok menjadi satu lah biasanya ya kalau di RAD kondisinya memang harus developernya yang sudah sangat berpengalaman karena dia harus bisa mengakomodir semua apa yang diminta sama pemberi jasa Anda ya dan itu harus dilakukan dengan cepat ya seperti itu. Kemudian ini halaman berikutnya. Nah ini jadi dia muter di sini nih kebutuhannya ya seperti itu. Jadi nanti sudah jadi kemudian ada require nih. Nah, umpamanya ada sistemnya seperti ini. Biasanya hampir rata-rata orang kalau di sistem yang sudah dibuat itu dia pingin diekspor
ada ekspornya Excel atau PDF. Lah, itu nanti tolong bisa dibuatin Mas, bisa langsung kita buatkan. Nah, itu penggunaan RED seperti tadi. Ya, awalnya memang tidak ada, tapi karena kebutuhannya biasanya nih contohnya feedback. Ya, jadi feedback yang dari ini dikarenakan feedback pelanggan ya ingin melakukan perubahan, makanya akannya diakomodir yaitu metode namanya RED. Ya, seperti itu. Kemudian tahapan-tahapannya sama. Kalau secara umum requirement pasti itu. Kalau tidak ada requirement ya Anda nggak akan membuat sebuah sistem. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan contoh-contoh saya. Sistem-sistem yang saya bangun harus ada requirement-nya dulu gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, setelah ada requirement, maka kita bisa membuat sistemnya seperti apa. Ya, setelah ada requirement-nya, kebutuhannya, maka kita bisa melakukan pembuatan sebuah sistem. Seperti itu. Oke, kemudian, nah ini kalau RED dia pasti prototype. Ya, hampir mirip dengan prototype, tapi harus cepat. Ya, bedanya dengan prototype yang konvensional, yang benar-benar prototype, yang metode prototype itu tidak secepat penggunaan RED. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ini mengumpul perbedaannya dengan tadi dengan prototype ada feedback. Jadi kalau ada feedback baru dikerjakan. Ya, seperti itu. Kemudian ada metode spiral, ini yang saya sebenarnya belum pernah pakai modelnya seperti apa. Secara teknis juga saya belum pernah mengembangkan model spiral. Ya, mungkin secara sadar atau tidak sadar ya mungkin pernah juga, tapi karena tidak terlalu paham konsepnya yang spiral seperti apa, jadi saya tidak pernah menggunakan mungkin ya. Tapi yang paling sering ya tadi prototyping, RED, dan nanti yang user development. Ya, seperti itu. Nah, ini planning, memperkirakan biaya, jadwal, sumber daya untuk iterasi. Oh, oke. Jadi sama sih sebenarnya. Nih, dia di sini benar-benar dari awal semuanya termasuk resikonya ini diperkirakan. Ya, nanti ini biayanya berapa, pengembangannya dari awal. Ya sama sih sebenarnya sama semua. SDM-nya berapa, tapi ini dari awal sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau secara konsep sih sama, tapi mungkin di sini lebih detail ya. Karena nggak tahu nih kalau keluar dari sini semuanya dijadiin sejajar model spiral. Oke, nanti saya coba cari informasi seperti apa konsepnya yang spiral model. Tapi saya belum pernah menggunakan kalau menggunakan metode spiral. Tetapi sebenarnya ya konsepnya hampir sama. Ya, konsep-konsepnya sama semua. Kadang kita tidak sadar kita sudah menggunakan itu gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian model object oriented technology ini dikembangkannya semua, ini juga saya belum pernah pakai, tapi untuk pengkodeannya object oriented programmingnya malah saya pakai, tapi untuk teknologi object orientednya saya tidak pernah menggunakan ini. Jadi semua itu dijadikan sebuah objek ya, jadi objeknya gambarannya itu seperti ini. Apa namanya, kalau membuat kayak mobil itu ya, mungkin ya seperti itu. Jadi mobil itu sekarang sudah dibuat objek-objeknya sendiri-sendiri. Contoh ban itu nanti ada pabriknya sendiri yang khusus membuat ban. Ya, kemudian nanti yang untuk urusan setir ya atau mesin dan sebagainya itu objek yang terdiri dari sendiri-sendiri. Dan pada saat nanti Anda mendevelop sebuah mobil, objek itu tinggal disatukan. Ya, jadi tinggal disatukan. Jadi nanti kalau umpamanya nanti mau buat mobil lagi dengan merek yang berbeda atau dengan jenis yang berbeda, tetapi masih bisa menggunakan ukuran ban, contoh 165 per 75 umpamanya seperti itu, dia bisa tinggal pakai lagi. Jadi tidak mengembangkan membuat lagi baru lagi ban lagi khusus. Jadi setiap nanti develop lagi dibuat lagi enggak. Jadi semua itu sudah
berdiri sendiri, ada objek-objeknya sendiri-sendiri, dan itu kita bisa satukan. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Cuma memang kalau untuk kebutuhan sistem yang seperti kita, yang custom, itu tidak bisa. Ya, kecuali nanti membuat konsepnya yang sistemnya dibuat secara massal. Ya, contohnya mungkin ya ini saya mungkin buat operating system seperti itu. Jadi operating systemnya kayak Windows dan sebagainya. Mau komputer apapun dia bisa. Ya, nanti kalau di komputernya atau di PC-nya itu ada modul-modul lain, nyambungkan printer, nyambungkan apa, dia ada drivernya yang bisa otomatis dan sebagainya. Jadi itu yang sifatnya biasanya massal. Ya, jadi nanti model-modelnya yang sudah objek-objeknya sendiri yang bisa langsung digunakan, plug and play dan sebagainya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi filosofinya dia objeknya ini kan ada dasar penggunaan, ada objek, dan nanti objeknya itu sebuah entitas. Jadi entitas-entitas sendiri-sendiri yang punya atribut, punya event atau punya kayak namanya manusia itu kan. Manusia kan punya atribut. Atribut itu kan kayak jenis kelamin, nama, kemudian apalagi nih, tinggi, badan, dan kayak namanya mahasiswa tuh atributnya nick, nama, alamat, gitu kan. Nah, nanti kalau dari satu kesatuan itu tadi nicknya, atributnya, tapi mahasiswa bisa apa? Bisa belajar dan sebagainya. Nanti kalau di satu entitas mahasiswa, ya nanti relasinya apa itu? Nah, relasinya nick dan sebagainya. Nah, itu jadi satu entitas seperti itu. Nah, memang pengembangan seperti itu lebih berat karena harus memikirkan semuanya. Semuanya dipikirkan dalam bentuk objek, ya, dalam bentuk objek. Jadi konsep-konsep seperti itu biasanya untuk sistem-sistem yang massal. Ya, kalau untuk sistem-sistem yang pengalaman saya yang custom, yang memang dibuat khusus spesial, itu sulit dan butuh waktu yang lama memikirkan itu. Kadang nanti harus dibongkar lagi dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi tahapannya ya secara umum sih sama. Jadi ada perancangan, analisis dan sebagainya, implementasi dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian ini metode end user development. Nah, ini juga yang sering saya gunakan. Ini juga saya kombinasi dengan RAT tadi. Jadi di sini pengguna mendampingi. Jadi selalu mendampingi untuk bukannya mendampingi kerja bareng itu bukan. Dalam artian dia selalu dilibatkan. Dia selalu dilibatkan dalam pengembangan aplikasi. Karena memang kebutuhannya dari dianya yang tahu, ya dia yang tahu. Jadi semua kebutuhan, requirement dan sebagainya sampai nanti jadi development, sampai nanti implementasi, si user itu tahu. Ya, beda dengan kayak prototyping dan sebagainya, biasanya dilibatkannya di awal aja. Setelah nanti kita coding dia jadi. Nah, di sini kadang bisa jadi dia nanti tetap mengikuti prosesnya sampai nanti jadi. Ya, secara umum sih memang konsep-konsepnya sama-sama semua gitu kan. Nah, tapi ada beberapa developer yang memang cenderungnya ke sini. Kalau pengalaman saya yang sudah hampir 15 tahun lebih ya, itu secara tidak langsung semua developer sudah pernah melakukan hal-hal seperti ini gitu kan. Biarpun dia tidak tahu sebenarnya ini ada teorinya gitu. Oh, ada metodenya ya. Nah, dia selalu mengkombinasi. Karena memang kebutuhan pasar ya seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya secara tidak langsung kita menggunakan beberapa metode-metode itu. Ya, tetapi kalau untuk tahapan-tahapannya hampir rata-rata sama. Ya, dari awal tuh pasti harus ada requirement-nya. Ya, karena kalau sekali salah Anda melakukan requirement, biasanya ini nanti salah gitu kan. Seperti itu. Setelah ada requirement, nanti mulai mendesain tampilannya seperti apa, codingnya nanti mau menggunakan apa, mau database-nya mau seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita sudah mulai mendesain. Kalau kita nanti coba cari, itu salah satunya ya. Tadi saya sudah contohkan beberapa project-project yang saya kerjakan seperti itu. Kemudian kalau untuk ditarik ke skripsi, itu biasanya nanti contoh nih ya, waterfall. Nah, ini di jurnal ya. Nah, ini sama nih, mereka menuliskan teorinya juga sama nih. Nah, requirement-nya apa dan sebagainya. Sama, jadi nanti kalau Anda nanti membuat sebuah tugas akhir,
Tinggal nanti mau pakai yang mana nih. Itu kan hanya syarat sebenarnya. Ya, nanti Anda tinggal mau pakai yang mana penggunaan dari pengembangan sebuah sistemnya. Ini yang waterfall. Ya, jadi nanti syarat-syarat kayak gini memang harus ditulis. Ya, ini ada juga nih skripsi juga yang menggunakan waterfall. Bisa jadi nanti menggunakan object oriented programming, bisa jadi gitu kan. Nah, ini tadi saya coba cari-cari ya. Karena nanti kalau Anda menulis tugas akhir itu salah satu juga yang nanti harus Anda masukkan. Karena penulisannya nanti harus runut. Nggak bisa tahu-tahu ini membuat sistem seperti itu karena memang perancangannya kan harus ada ilmiahnya, jadi harus ditulis. Nah, ini contoh nih tahapannya, persiapan, penelitian, pengembangan, evaluasi ya, ini contoh aja. Oh, ini dia tahapan ya, risetnya. Pengembangannya nih, tahapan pengembangan, analisa kebutuhan, desain sistem, coding, pengujian sistem. Nah, ini contohnya sampel. Nih. Jadi nanti Anda banyak sih kalau mau menulis, mau buat, sebenarnya nggak sulit kok. Ya. Nah, nanti setelah kita tahu konsep-konsepnya itu lah nanti kita baru mulai masuk ke pertemuan berikutnya yaitu mana ini? Nah, kuliah. Ini saya ambil modulnya yang sudah dikembangkan oleh orang. Nah, ini masuk ke diagram alir. Nah, inilah nanti diagram alir. Jadi lari-larinya kemana. Jadi tadi asumsinya Anda sudah tahu implementasinya, desainnya seperti apa, requirement-nya, kebutuhannya mau apa, mulai nih membuat dokumentasi. Ya, larinya kalau umpamanya ada penjualan gitu kan, berarti dari mana dulu nih? Oh, berarti dia nanti adanya penjualan. Kemudian nanti kalau dia itu ternyata bayarnya tunai, maka nanti jadi cash, namanya jadi cash, tidak ada piutang atau utang. Ya, kemudian nanti dari sisi barangnya berarti berkurang. Ya, seperti itu. Nanti kalau banyak ada dia bayarnya secara utang, berarti nanti si customernya akan nambah utang seperti itu. Nah, barangnya tetap hilang. Ya, cashnya yang tidak, tapi nambah piutang. Nah, hal seperti itu, diagram-diagram seperti itu harus mulai dipikirkan. Berarti sudah lebih detail nih DED-nya. Jadi konsep-konsepnya itu harus sudah lebih detail. Coba aja nih DED diagram alir. Nah, ini diagram alir bisa jadi yang umum, tapi nanti bisa jadi yang lebih dalam. Ya, data flow diagram, DFD. Nah, DFD itu nanti bisa ada level-levelan. Ya, nanti bisa level sampai yang level paling level 0. Level 0 itu yang utama. Ini ada sistem pengajian. Nanti di level 0 ini kita klik lagi di dalamnya, dia ngurusin yang dalamnya ini. Seperti itu. Jadi nanti sampai ke level berapa terserah Anda buat. Ya, nanti bisa sampai ke level 1, level 2, level 3 sampai yang level yang paling detail itu bisa jadi. Ya, seperti ini. Ya, nanti di sini input kalau mau kamu detailkan, Anda detailkan, nanti levelnya ada level dalam lagi, khusus ngurusi input tuh berarti kayak gimana. Ya, input data itu harus siapa. Ya, nanti bisa edit data dan sebagainya itu bisa. Ya, ini nanti kita juga pelajari. Nah, ini yang tadi yang flowchart biasa, yang ini ada data flow diagram. Ya, kalau flowchart itu biasanya kan urutannya seperti ini nih. Tapi kalau yang model DFD dia beda. Jadi flow-nya, arusnya, nah ini. Larinya seperti ini. Kemudian ini contoh nih. Kasir, lihat data menu makanan. Terus sistem informasi kasir mengembalikan tadi daftar menu yang dijual ke kasir. Ya. Kalau dia mau lihat data minuman, dia nanti kembali lagi data minuman. Kalau nanti ada transaksi clear di input, ada yang beli, nanti di sini notanya keluar. Nah, seperti itu Anda harus mulai desain itu. Ya, kalau nanti di sini pemilik restoran melihat, berarti ada laporan. Ya, kalau pelanggan tadi
transaksi, berarti beli ya di sistem kasir, ini tadi kasir, dia nanti kembali daftar pesanan atau bukti transaksi. Tapi kalau ini kan beda nih, dia larinya ke sini. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, ini nanti bisa sampai ke beberapa level. Jadi nanti uh, ini juga nanti yang jadi latihan Anda, karena tugas akhir Anda juga harus membuat seperti ini. Ya, hampir rata-rata nanti seperti ini Anda juga harus buat data flow diagram, nanti entity relational diagram, ERD, dan sebagainya. Nah, ERD. Ya, ini seperti ini. Ya. Kalau ERD ini lebih nanti object oriented programming. Ya, jadi dia lebih ke object oriented programming. Biarpun di dunia nyata ya, saya tidak pernah menggunakan hal seperti ini gitu. Tapi ya bisa jadi kalau untuk laporan saya buat. Jadi kalau di pemerintahan itu kan biasanya ada laporan-laporan nih. Nah, jadi kalau kita buat laporan waktu untuk pencairan itu harus ada. Nah, itu baru nanti saya buat. Nah, ini contoh 2021 gini kan. Nah, ini ada satu laporannya nih. Laporan pengembangan dan sebagainya. Contoh yang ini Semarang 1 data mana nih? Nah, ini. Nah, nanti kita harus buat laporan-laporannya. Laporan pendahuluan, tahapannya, ya metode pelaksanaan dan sebagainya. Kita harus buat nih, nanti rencana kerja. Nah, seperti ini kan kita harus tahu. Karena kalau jasa, itu pola pikirnya kita, ide kita yang kita buat. Nah, ini kan sama nih. Tahapan perencanaannya apa dan sebagainya. Kita buat mengumpulkan data, pengembangannya kapan. Nah, tapi kalau realnya coding sih enggak, karena ini kebutuhannya memang kalau di pemerintahan kita harus membuat sebuah laporan ini baru nanti bisa pencairan gitu. Kalau di swasta kan tidak. Nah, ini tahapan konsultasi penyelesaiannya apa kita buat semua seperti ini. Nah, nanti kalau sampai ke laporan akhirnya. Nah, di laporan akhir ada metodenya yang Anda pakai. Ya, saya pakainya SDLC yang di sini saya kombinasi seperti tadi. Ya, jadi tahapannya, perencanaan, analisa, metodenya dan sebagainya Anda buat. Nah, ini tampilan-tampilannya. Contohnya. Kemudian nanti kalau sudah ke rencana pekerjaannya, sampai nanti ke implementasinya. Nah, ini kan sama sebenarnya Anda buat sebuah skripsi kan juga sama. Bukan tugas akhir ya, tugas akhir atau nanti skripsi ya sama. Jadi tampilannya Anda capture dan sebagainya itu nanti jadi. Setelah itu bayaran. Nah, ya konsepnya seperti itu sih. Oke, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, nanti kita lanjut ke belajar penggunaan data flow diagram. Ya, nanti setelah ini Anda mengenal ini semua, baru nanti kita coba ke data flow diagram. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini nanti rekamannya saya share juga. Saya stop dulu rekamannya. Nanti Anda bisa tonton lagi, terutama tadi yang telat-telat. Kalau yang dari awal sih nggak apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah paham semua? Ya. Gimana? cPanel itu apa, Mbak? cPanel itu maksudnya apa? cPanel itu kontrol panel loh. Iya, maksudnya kontrol panel itu kan cPanel. Ya, web hosting. Itu kan berarti kontrol panel itu untuk mengelola web Anda. Ya, untuk mengelola web Anda. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan untuk membuat sistem dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalau Anda nanti nyewa hosting atau domain itu biasanya dikasih kontrol panel. Kalau saya levelnya sudah di atas itu karena saya pakainya VPS, Virtual Private Server. Jadi sudah nggak menggunakan kontrol panel lagi. Nah, kontrol panel itu nanti di situ baru ada namanya Anda nanti bisa biasanya kalau di hostingan itu sudah disetting. Pakainya bahasanya apa nih? PHP. Di situ mau pakai database-nya apa? MySQL. Kemudian nanti kalau mau buat blog, mau buat e-commerce dan sebagainya itu sudah ada semua. Jadi tinggal diklik-klik-klik seperti itu.
Nah, itu namanya kontrol panel. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk uh, dia bisa untuk membuat sistem apa enggak. Dia hanya kontrol panel untuk narok mengelola semua file-file sistem Anda. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, paham ya? Jadi kontrol panel nih saya coba saya sharing aja ya. Nggak apa-apa kalau yang lain mau tanya sharing-sharing nggak apa-apa. Nah, kontrol panel hosting ini kan. Nah, setiap host itu nanti beda-beda kontrol panelnya. Jadi nanti kontrol panelnya itu beda-beda ya fungsinya, mengenal kontrol panel beserta fungsinya. Setiap nanti operating sistemnya pun dia pakai pasti nanti beda-beda. Ya, kalau ada yang benar-benar pakai GUI, ada yang nanti benar-benar text text mode. Jadi kita pakai coding untuk mengontrol dalamnya. Nah, ini yang paling populer pakainya cPanel, ada Flash. Ya, jadi ada cPanel di sini, ini yang paling populer. Ya, kalau saya pakainya VPS ini, jadi sudah tidak pakai. Ya, ini kan tampilannya cPanel. Nah, seperti ini kan. Nanti Anda bisa ngelola semuanya nih di sini nih. Tidak bisa dibesarin ya. Nah, dari sini Anda bisa ngelola nih. Termasuk di sini ada, oh ini pakai bahasa apa nih? Ada magicnya. Anda bisa buat apa ya? Seperti tadi nih. Nah, mau buat Joomla, WordPress, ini bisa tinggal diklik. Drupal, ya ini yang lama mungkin yang terbaru ada kayak e-commerce yang lain juga ada. Ya, nah di sini nanti Anda bisa setting PHP-nya mau pakai apa, PHP berapa. Ya, seperti itu. Jadi dia untuk mengelola sistem kita, bukan untuk mengembangkan sistem. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, monggo. Jadi, ya, oke. Web web apa? Back end atau front end? Back end, oke. Iya, ya harus dua-duanya dong, masa back end kok. Gimana? Ya, untuk back end-nya itu sebenarnya pakai PHP, tapi era sekarang itu Anda harus mengenal JavaScript. Ya, jadi kalau Anda semua apa namanya developer-developer sekarang itu hampir rata-rata yang saya ngomongnya full stack ya, yang full stack benar-benar yang sudah jago ya, itu harus kenal. Ya harus kenal namanya JavaScript. Ya biarpun JavaScript-nya sudah nggak natif lagi, pakainya ada beberapa menggunakan framework. Ya kayak saya sudah menggunakan framework. Ya pakainya Angular atau jQuery seperti itu. Dan PHP-nya pun sudah tidak natif lagi. Saya sudah menggunakan framework juga. Saya menggunakan Laravel. Ya, jadi itu kenapa kalau diomongin biarpun Anda back end, saya saya sarankan tetap harus belajar biarpun kalau untuk kebutuhan aplikasi-aplikasi yang kecil, ya aplikasi yang kecil atau memang tidak tidak terlalu butuh JavaScript seperti itu ya memang pakai backend aja sudah cukup ya backend. Tapi intinya gini, pakai PHP aja sudah cukup. Front end apa back end yang tadi kenapa harus menggunakan JavaScript itu kadangkala Anda harus mengenal biarpun tidak usah jago, terutama nanti kalau membuat front end-nya yang menggunakan template, karena di situ kan Anda harus tahu JavaScript-nya nih. Ya kadang seperti itu. Jadi tidak perlu harus jago benar-benar tahu sampai yang full stack. Ya seperti itu nggak perlu, tapi harus tahu karena kalau Java ada kalanya sistem Anda itu harus menggunakan JavaScript. Jadi kalau nanti kebutuhannya, contoh Anda nanti membuat, saya nggak ada contohnya di sini ya, nanti saya kapan saya liatin, membuat transaksi penjualan kayak POS, ya. Di situ kalau nanti Anda tidak menggunakan JavaScript, waktu Anda kirim tak transaksi, namanya ada penjualan, ya nanti Anda buat dalam bentuk tabel. Penjualan satu, namanya makanan, makanannya apa ayam goreng. Kemudian yang kedua es tehnya, ada es jeruk, ada kerupuk. Itu kalau Anda simpan langsung, itu jadi masalah.
Kenapa? Nanti kalau tidak jadi gimana? Nah, dan sebagainya. Makanya itu nanti harus disimpan. Biasanya kita menggunakan array, yaitu salah satunya bisa digunakan ditangani, di handling menggunakan JavaScript. Kemudian ada pencarian nick, ya. Anda nanti ketik di situ, ya ketik nicknya gitu kan, nicknya diketik di text box itu. Ya bisa jadi Anda pakainya klik, dikirim dulu, disubmit, baru nanti kembali. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi nanti tidak perlu. Jadi nanti 16 digit terdetek. Nanti waktu Anda masukkan digit nicknya, ya pada saat itu Anda bisa mendetek nih menggunakan leaf, jQuery-nya nanti jalan. Ya pada saat itulah. Jadi kenapa JavaScript itu kalau bisa harus dipelajari juga. Karena untuk sebagai tambahan pemanis dari sistem yang Anda buat. Seperti itu. Karena kalau Anda full menggunakan PHP aja, nanti tidak bisa menangani hal-hal yang bersifat tadi front end yang memang dibutuhkan harus ditangani khusus sama JavaScript. Seperti itu ya. Nanti kapan-kapan saya lihatkan contoh-contohnya. Yang kenapa harus menggunakan, kenapa kalau Anda bisa menggunakan JavaScript, itu ada value-nya dibandingkan yang tidak. Mungkin itu ya Mas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Iya, ya. Betul. Ya, mulainya nanti pakai aja jQuery dan sebagainya. Seperti itu. Yang paling sederhana pakai jQuery. Yuk. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Sudah 1 jam. Kalau enggak, saya akhiri ya. Nah, nanti absennya sama kayak yang tadi. Ini saya stop dulu rekamannya. Saya stop dulu. Saya